Saya, sebagai wartawan olahraga asal Singapura yang sudah bertahun-tahun meliput sepak bola Asia Tenggara, tiba di Bandara Soekarno-Hatta minggu lalu dengan tas kamera berat di bahu. Tujuannya sederhana. Saya ingin buat laporan mendalam tentang perkembangan sepak bola muda Indonesia menjelang Piala AFF U20 mendatang. Di kepala saya sudah penuh stereotip lama. Lapangan yang panas, emosi pemain yang mudah meledak, dan rivalitas dengan Thailand yang selalu berbau provokasi. Saya bahkan sempat berpikir, ini lagi, pasti ada drama yang bikin malu di kancah regional. Tapi begitu pesawat mendarat, saya sudah disambut antrean imigrasi yang bergerak cepat. Petugas dengan seragam rapi tersenyum kecil. Selamat datang di Indonesia, Pak. Tujuan liputan bola ya? Hanya dalam hitungan menit kartu saya keluar. Tak ada suap, tak ada ribut. Itu saja sudah membuat saya mengangkat alis. Saya naik taksi online menuju hotel di Jakarta Pusat. Supirnya, Mas Andi, langsung ngobrol santai tentang timnas. Pak, sepak bola kita lagi naik daun, tapi kadang emosinya kebawa, katanya, sambil menyalip motor dengan hati-hati. Jam 14.37 WIB, jalan tol masih lancar, meski hujan gerimis. Radio memutar lagu dangdut pelan, dan Mas Andi menurunkan volume saat saya tanya soal insiden terbaru. Dia hanya geleng kepala. Itu Fadli Alberto ya? Anak muda, tapi salah besar. Malam harinya, saya buka laptop di kamar hotel. Video itu langsung muncul di beranda X dan Instagram. Stadion Citarum, Semarang, 19 April 2026. Pertandingan elit Pro Academy U20 antara Bayangkara Presisi Lampung FC U20 melawan Dewa United Banten FC U20. Suasana sudah panas sejak menit-menit akhir. Keributan kecil di lapangan, pemain berdesak-desakan. Lalu, tiba-tiba, seorang pemain berbaju Bayangkara nomor 7 berlari kencang dari belakang. Tendangan kungfunya mendarat tepat di punggung atas pemain Dewa United, Raka Nurcholish. Tubuh Raka terpental, hampir jatuh. Wasit langsung campur tangan. Keributan meledak. Video berdurasi 12 detik itu sudah ditonton jutaan kali dalam waktu kurang dari 24 jam. Saya pause video itu berkali-kali. Cahaya stadion kuning pucat, rumput basah karena hujan siang tadi, suara penonton yang mulai histeris. Pemain Bayangkara lain ikut terlibat, tapi tendangan itu yang paling mencolok. Saya langsung kirim pesan ke rekan saya di Bangkok. Lihat ini, lagi-lagi Indonesia-Thailand bakal ribut di komentar. Karena meski ini laga liga domestik, netizen Thailand langsung banjiri kolom komentar dengan kalimat sinis. Ini sepak bola atau silat? Pantas kalah terus lawan kita. Keesokan paginya, 20 April, saya sudah di kafe dekat GBK. Jam 8.15 WIB. Kopi tubruk panas di meja, saya buka Instagram @albertoo_10. Postingan maaf Fadli Alberto Hengga sudah naik. Tulisannya singkat, tapi terasa berat. Saya Fadli Alberto Hengga, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC U20. Dengan sadar, saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat pertandingan melawan Dewa United Banten FC U20. Secara khusus, saya meminta maaf kepada Raka Nurcholish dan tim Dewa United atas perbuatan bodoh saya menendang Raka Nurcholish. Dan untuk tim Bayangkara FC, saya meminta maaf kepada pimpinan, manajemen, pelatih, dan rekan-rekan setim karena telah merugikan tim. Untuk masyarakat Indonesia dan sepak bola Indonesia, saya juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat tindakan saya. Saya siap menerima sanksi berat yang diberikan. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi saya. Saya baca ulang. Kata bodoh dan konyol yang dia pakai bukan sekedar basa-basi. Anak 17 tahun ini sadar betul bahwa satu gerakan impulsif itu sudah mencoreng nama Timnas Indonesia U20 yang sedang dibangun dengan susah payah. Publik geram ya. Komentar di bawah postingan penuh amarah. Kamu wakil Indonesia, jangan bikin malu. PSSI harus kasih sanksi tegas. Bahkan merek sepatu sponsornya langsung putus kontrak dengan pernyataan keras. Tapi di balik amarah itu, ada yang lain.
Saya putuskan untuk datang ke lapangan latihan Bayangkara sore harinya. Jam 15.40 WDAB, matahari masih terik di atas lapangan rumput sintetis di kawasan Depok. Beberapa pemain muda sedang latihan ringan. Pelatih asisten mendekat saat saya perkenalkan diri sebagai jurnalis Singapura. "Pak, kami semua malu," katanya pelan sambil menyeka keringat. "Fadli anak berbakat, tapi kemarin dia kehilangan kendali. Kami sudah bicara panjang lebar. Dia nangis di ruang ganti." Ayah tanya soal rivalitas dengan Thailand. Pelatih itu tersenyum getir. "Bukan soal Thailand atau negara lain. Ini soal kami sendiri. Kalau kami mau dihormati di ASEAN, harus mulai dari lapangan sendiri. Tendangan seperti itu bukan keberanian. Itu kebodohan yang rusak citra." Malamnya saya kembali ke hotel. Di lift, saya bertemu seorang ayah yang membawa anak laki-lakinya yang baru berusia 10 tahun. Anak itu pakai jersey timnas U20. Ayahnya bilang, "Pak, anak saya suka nonton Fadli karena dia cepat. Tapi setelah kejadian kemarin, saya bilang sama dia, bakat saja tidak cukup. Harus ada akhlak." Itu kalimat yang menggantung di kepala saya sampai pagi berikutnya. Hari ketiga di Indonesia, saya pindah ke Semarang untuk melihat langsung Stadion Citarum. Jam 10.22 WIB, bus kota yang saya naiki penuh tapi tertib. Penumpang saling beri tempat duduk untuk ibu-ibu yang bawa anak kecil. Sopirnya bahkan ingatkan, "Yang berdiri tolong pegang erat ya, jalan agak berlubang nanti." Di stadion, rumput masih ada bekas garis kapur dari pertandingan kemarin. Petugas kebersihan sedang menyapu sampah plastik dengan telaten. Saya duduk di tribun kosong. Bayangkan suara keributan itu. Bukan hanya satu tendangan, tapi bagaimana seluruh ekosistem sepak bola muda merespons. Saya hubungi salah satu staf Dewa United melalui telepon. Jam 11.47 B, suaranya tenang. "Raka baik-baik saja, hanya memar di punggung. Tapi kami tidak mau balas dendam. Kami juga minta maaf kalau ada provokasi dari kami. Sepak bola harusnya mendidik, bukan melukai." Siang itu saya ke warung makan di pinggir stadion. Jam 13.05 warung Pekan. Pesan nasi goreng spesial dan es teh manis. Mbak penjualnya, sekitar 40 tahun, langsung ngobrol saat tahu saya jurnalis asing. "Wah, Pak, insiden itu bikin kami sedih. Anak-anak muda sekarang banyak yang bakat, tapi sabarnya kurang. Tapi lihat, Fadli minta maaf terbuka. Itu jarang loh di negara lain. Biasanya mereka diam atau salahkan wasit." Saya tanya, "Menurut Mbak, kenapa publik masih geram padahal sudah minta maaf?" Dia mengaduk sambal sambil jawab, "Karena kami sayang bola ini, Pak. Kami ingin Indonesia dihormati, bukan ditertawakan." Tendangan kungfu itu seperti tamparan buat kita semua, yang tiap malam nonton pertandingan dengan bangga. Sore harinya saya dapat undangan informal dari komunitas supporter di kafe dekat Universitas Diponegoro. Jam 16.50 WB, sekitar 15 orang berkumpul. Mereka bukan supporter Bayangkara atau Dewa United saja, tapi campuran. Ada yang pakai kaos Arema, Persib, bahkan Persija. Obrolan mengalir santai di bawah lampu neon kuning. Salah satu pemuda, namanya Rian, bilang, "Kami geram karena ini bukan pertama kali ada aksi kasar di Liga Muda, tapi kali ini viral, dan pelakunya calon timnas. Kami ingin PSSI tegas, sanksi bukan cuma diskors, tapi program pembinaan karakter juga." Yang lain, seorang mahasiswi bernama Sinta, tambah, "Tapi saya lihat respons Fadli cepat. Dia tidak kabur, tidak bikin alasan. Itu menunjukkan ada ruang untuk perbaikan. Di Thailand, kadang pemain mereka juga kasar, tapi jarang minta maaf secepat ini di depan publik." Saya catat semua. Di kepala saya, stereotip mulai retak pelan-pelan. Bukan karena satu maaf, tapi karena bagaimana orang-orang biasa di sekitar saya bereaksi. Marah, tapi tidak buta. Mereka tuntut pertanggungjawaban, tapi juga beri ruang untuk belajar. Keesokan paginya, 22 April, saya kembali ke Jakarta. Di kereta bandara, jam 9.15 WIB,
Saya duduk di sebelah seorang pelatih sekolah sepak bola dari Tangerang. Dia bawa tas berisi bola-bola kecil. Pak, saya ajar anak-anak usia 8-12 tahun. Kemarin saya putar video insiden itu di depan mereka, lalu tanya, apa yang salah? Mereka jawab bareng. Tendangannya bahaya dan malu buat Indonesia. Lalu saya bilang, kalau kalian jadi Fadli, apa yang harus dilakukan? Mereka jawab, minta maaf dan jangan ulangi. Itu momen kecil, tapi bagi saya sangat besar. Sepanjang perjalanan ini, saya melihat Indonesia bukan hanya negeri yang punya bakat sepak bola melimpah, tapi juga negeri di mana kesalahan diakui dengan cepat, meski publik geram. Di mana seorang anak 17 tahun berani bilang perbuatan bodoh saya di depan jutaan orang. Di mana sopir taksi, penjual nasi goreng, supporter, dan pelatih kecil semua punya pendapat yang sama. Kami ingin sepak bola yang lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Saya yang datang dengan prasangka drama Thailand lagi, akhirnya pulang dengan catatan yang berbeda. Ya, insiden itu memalukan. Ya, publik masih geram, dan sanksi harus tegas agar jadi pelajaran. Tapi di balik amarah itu, ada kesadaran kolektif yang tumbuh. Bahwa untuk mengalahkan rival di lapangan, kita harus dulu mengalahkan emosi kita sendiri. Malam ini, di pesawat kembali ke Singapura, saya buka laptop dan mulai tulis laporan. Bukan tentang kungfu kick yang memalukan, tapi tentang seorang pemuda yang jatuh, meminta maaf, dan mungkin suatu hari nanti bangkit dengan cara yang lebih dewasa. Karena itulah, menurut saya, sepak bola Indonesia sebenarnya penuh api, tapi juga punya hati yang mau belajar. Dan entah kenapa, saat pesawat lepas landas, saya tersenyum kecil. Mungkin kali ini prasangka saya yang kalah. Saya masih duduk di kursi pesawat yang mulai mendarat kembali di Changi, tapi pikiran saya belum lepas dari Jakarta. Sebelum pulang, saya sempat mampir sekali lagi ke kantor PSSI di kawasan Senayan. Jam 10.35 WIBB, ruang lobi sudah ramai dengan wartawan lokal. Saya tunggu di sudut dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Tak lama, seorang staf humas keluar dan mengajak saya ke ruang rapat kecil. Pak, kami sedang bahas sanksi untuk Fadli, katanya sambil membuka laptop. Layar menunjukkan draft surat resmi. Diskors minimal 6 bulan dari semua kompetisi, wajib ikut program pembinaan karakter di Pusat Latihan Nasional, dan dikenai denda yang cukup berat. Bukan sekedar hukuman, tapi ada sesi konseling dan mentoring dengan pemain senior timnas. Saya catat detail itu dengan teliti. Di Singapura, kalau ada insiden serupa, biasanya pemain langsung dibela manajemen atau dibuat alasan tekanan pertandingan. Di sini, PSSI langsung ambil sikap tegas dalam waktu kurang dari 48 jam. Kami tidak mau ini jadi presiden buruk bagi generasi muda, ujar staf itu. Suaranya tenang, tapi tegas. Saya tanya soal reaksi dari Federasi Thailand. Dia tersenyum tipis. Kami sudah kirim surat resmi ke AFF dan Thai FA. Kami akui kesalahan, dan kami siap bertanggung jawab. Bukan soal menang kalah, tapi soal menjaga marwah ASEAN. Keluar dari gedung PSSI, jam sudah menunjukkan 11.50 Waputi Bagat. Saya naik ojek online menuju kawasan Kemang. Jalanan mulai padat, tapi ridernya tetap sopan. Helm dibuka sebentar untuk sapa. Hati-hati ya Pak, jalannya agak licin setelah hujan tadi malam. Di warung kopi pinggir jalan, saya duduk bersama 2 orang jurnalis olahraga Indonesia yang sudah saya kenal dari liputan sebelumnya. Mereka sedang bahas insiden itu sambil makan roti bakar. Satu dari mereka, Mas Budi, bilang pelan, "Kami semua kecewa. Tapi kami juga bangga karena Fadli tidak lari dari tanggung jawab." Di usia segitu, jarang ada yang berani posting maaf secepat itu. Yang satunya, Mbak Rina, menambahkan sambil aduk gula di kopinya. Yang bikin publik geram bukan hanya tendangannya, tapi karena ini terjadi di saat timnas U20 sedang dibangun dengan susah payah. Kami ingin anak-anak ini jadi kebanggaan, bukan bahan olok-olok di media sosial Thailand.
Mereka berdua setuju bahwa sanksi harus keras, tapi juga harus ada pendidikan. Kalau hanya dihukum tanpa dibina, besok bisa terulang lagi, kata Mas Budi. Siang itu saya lanjutkan perjalanan ke sebuah akademi sepak bola swasta di pinggiran Jakarta Selatan. Jam 14.22 WIB, lapangan kecil itu penuh anak-anak usia 12 sampai 15 tahun sedang latihan. Pelatih utamanya, Coach Dedi, mantan pemain Persija, menyambut saya dengan tangan terbuka. Pak wartawan Singapura ya? Mari, lihat dulu anak-anak ini. Kami duduk di bangku kayu pinggir lapangan. Anak-anak sedang latihan passing. Coach Dedi tiba-tiba berhenti latihan sebentar dan kumpulkan mereka. Anak-anak, kalian sudah lihat video Fadli kemarin? Mereka mengangguk serentak. Bagaimana pendapat kalian? Seorang bocah berkacamata angkat tangan. Tendangannya berbahaya, Coach. Bisa bikin cedera parah. Yang lain tambah. Dan malu buat Indonesia, Coach. Kita mau lawan Thailand nanti dengan cara yang benar. Coach Dedi mengangguk lalu bilang, betul. Bakat kalian banyak. Tapi kalau emosi tidak terkendali, semua sia-sia. Hari ini kita tambah sesi baru. Latihan mengendalikan amarah. Kalau ada teman provokasi, kalian harus bisa mundur selangkah. Saya rekam percakapan itu diam-diam. Di Singapura, latihan seperti ini jarang ada di akademi muda. Biasanya fokus hanya teknik dan fisik. Di sini, bahkan di lapangan kecil dengan rumput agak gersang, mereka sisipkan pelajaran karakter. Coach Dedi bilang sambil menunjuk anak-anak yang sedang lari sprint. Ini yang kami lakukan setiap hari, supaya nanti kalau mereka naik ke level profesional, mereka tidak ulangi kesalahan Fadli. Sore menjelang maghrib, jam 17.40 WIB, saya kembali ke hotel. Di lobi, saya bertemu seorang ibu yang sedang menunggu anaknya ikut les bola. Namanya Bu Ani, asal Bandung. Dia bilang, Pak, saya bawa anak saya ke sini karena ingin dia belajar disiplin. Setelah insiden itu, saya malah tambah semangat ngajarin dia. Saya bilang, kamu boleh kalah di skor, tapi jangan pernah kalah di akhlak. Kata-katanya sederhana, tapi membuat saya diam sejenak. Di negara saya, orang tua biasanya hanya fokus pada prestasi. Di Indonesia, mereka juga peduli pada bagaimana anak itu berdiri di depan bendera merah putih. Malam harinya saya buka lagi video Maaf Fadli. Kali ini, saya tonton sampai habis. Suaranya agak gemetar, mata sedikit merah, tapi dia tetap menatap kamera langsung. Tidak ada alasan wasit tidak adil atau provokasi lawan. Hanya pengakuan murni. Saya bandingkan dengan insiden serupa di Liga Singapura tahun lalu. Pemain lokal yang kasar cuma minta maaf lewat pengacara, dan publik cepat lupa. Di sini, bahkan setelah minta maaf, publik masih geram karena mereka punya standar yang lebih tinggi untuk anak muda mereka sendiri. Saya mulai menulis catatan di laptop. Prasangka saya sebagai wartawan asing yang sering melihat berita negatif tentang sepak bola Indonesia mulai luntur. Ya, ada kekasaran sesaat. Ya, ada amarah publik yang wajar. Tapi di balik itu, ada mekanisme yang bekerja. Pemain mengakui kesalahan, federasi bertindak cepat, pelatih dan orang tua mengubahnya jadi pelajaran. Dan masyarakat biasa ikut mengawasi dengan kritis, tapi peduli. Keesokan paginya, sebelum check out hotel, saya sempat mampir ke sebuah minimarket dekat hotel. Jam 8.10 Wahsanga, kasirnya seorang pemuda muda. Saat saya bayar kopi dan roti, dia tanya sopan, Pak dari Singapura ya? Lagi liputan bola? Saya angguk. Dia tersenyum. Insiden kemarin bikin kami sedih, Pak. Tapi kami yakin, Indonesia bisa lebih baik. Kami semua lagi belajar bersama. Saya keluar minimarket dengan tas kecil di tangan. Udara pagi Jakarta masih sejuk sebelum panas terik datang. Saya berdiri sebentar di trotoar, lihat kendaraan yang lalu lalang tertib. Seorang pengendara motor berhenti memberikan jalan untuk pejalan kaki yang menyeberang. Kecil, tapi nyata. Di bandara, saat antre boarding, saya dapat pesan dari rekan di Bangkok. Gimana liputanmu? Pasti banyak drama lagi ya? Saya balas singkat. Ada drama, tapi ada juga pelajaran yang lebih dalam.
Pesawat lepas landas pukul 11.25 Wibak-Tubah. Dari jendela, saya lihat garis pantai Jawa yang perlahan mengecil. Saya tutup mata sejenak. Ingat semua wajah yang saya jumpai. Sopir taksi, pelatih, ibu-ibu, anak-anak di lapangan, dan seorang pemain muda yang berani bilang perbuatan bodoh saya. Prasangka saya tentang Indonesia yang selalu bikin malu di rivalitas Thailand sudah tidak lagi sama. Yang tersisa hanyalah rasa hormat pelan yang tumbuh dari detail-detail kecil yang saya lihat selama 4 hari ini. Dan saya tahu, cerita ini belum selesai. Saya mendarat di Changi Airport jam 14.10 waktu Singapura, tapi pikiran saya masih tertinggal di Jakarta. Begitu tiba di apartemen kecil saya di Orchard, saya langsung buka laptop dan cek update terbaru. Berita sudah menyebar luas. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi menyatakan secara terbuka bahwa federasi mengutuk keras aksi itu. Komdis PSSI sedang memproses sanksi seberat-beratnya, bukan hanya untuk Fadli, tapi juga pemain lain yang terlibat keributan. Bahkan Badan Tim Nasional langsung mencoret nama Fadli dari skuad Timnas Indonesia U20. Sumarji, perwakilan BTN, bilang tegas, "Dia pemain kunci, tapi kami tidak bisa toleransi." Saya tersenyum getir sambil tuang kopi hitam. Di negara saya, kalau ada talenta muda melakukan kesalahan besar, seringkali ada pembelaan dari federasi atau klub. Di Indonesia, dalam waktu kurang dari 72 jam, mereka sudah ambil keputusan berat. Dicoret dari timnas. Itu bukan main-main. Saya ingat lagi wajah anak-anak di akademi kemarin yang bilang, "Kami malu buat Indonesia." Ternyata, bukan hanya kata-kata. Pagi berikutnya, 23 April, saya sudah terbang kembali ke Jakarta untuk lanjutan liputan. Jam 9.55 WIB, pesawat mendarat di Soekarno-Hatta. Kali ini saya tidak langsung ke hotel. Saya naik kereta bandara yang tepat waktu. Kursi bersih, AC dingin, dan penumpang saling jaga jarak tanpa perlu diingatkan. Di stasiun Gambir, saya lanjut ojek online ke markas Bayangkara di Depok. Jam 11.40 WIB sampai di sana. Gerbang klub masih sepi, tapi pelatih asisten yang kemarin saya temui sudah menunggu di ruang tamu kecil. "Kami semua syok, Pak," katanya sambil menyuguhkan air putih dingin. "Fadli bukan anak jahat. Dia cepat, lincah, dan dulu sering bawa timnas U17 berprestasi di Piala Dunia U17. Tapi 1 detik emosi, semuanya berubah." Dia cerita bahwa klub sudah lakukan investigasi internal. Ternyata, sebelum tendangan itu ada provokasi dari pihak lawan juga. Ada tendangan kungfu balasan dari pemain Dewa United ke pemain Bayangkara. Tapi itu tidak jadi alasan. Kami ajari anak-anak. Kalau diprovokasi, mundur. Jangan balas dengan hal yang lebih buruk. Saya tanya soal reaksi dari Thailand. Dia geleng kepala pelan. Netizen Thailand ramai sekali. Bilang ini bukti sepak bola Indonesia kasar. Tapi kami tidak mau balas dengan kata-kata. Kami mau jawab dengan tindakan. Sanksi tegas dan perbaikan sistem. Siang itu, jam 13.15 WIB, saya dapat kesempatan wawancara singkat dengan salah satu staf medis yang menangani Raka Nurholis di stadion. Kami ketemu di sebuah klinik kecil dekat Kemang. Dokter muda itu bilang, "Raha hanya memar di punggung dan bahu. Untung tidak kena kepala langsung. Tapi kalau tendangannya sedikit lebih tinggi, bisa bahaya." Dia juga cerita bahwa pihak Dewa United tidak langsung laporkan ke polisi, meski sempat ada ancaman. Kami pilih jalur internal dulu. Sepak bola harus selesai di lapangan dan di meja federasi. Sore harinya, jam 16.30 warak menalah, saya mampir ke sebuah lapangan futsal indoor di Tebet yang sering dipakai anak muda latihan. Tempatnya ramai, suara bola memantul di dinding. Lampu neon putih terang. Beberapa remaja sedang main. Jersey timnas U20 masih banyak yang dipakai. Saya duduk di bangku penonton, dengar obrolan mereka. Seorang anak umur 16 tahun bilang keras, "Fadli bodoh banget. Dia kan masa depan kita. Kalau dia dicoret permanen, siapa yang gantiin kecepatannya?"
Teman di sebelahnya jawab, "Iya, tapi dia sudah minta maaf. Itu langkah pertama. Kalau dia disanksi berat, kita harus terima." Biar semua pemain muda takut melakukannya lagi. Yang lain tambah, "Di Thailand, pemain mereka juga sering kasar di liga dalam negeri. Tapi kita jangan banding-banding. Kita harus lebih baik dari mereka." Obrolan itu berlangsung santai, tanpa emosi berlebih. Mereka marah, tapi juga realistis. Tidak ada yang bilang semua pemain Indonesia jelek. Mereka fokus pada satu orang dan satu kesalahan, lalu bicara bagaimana memperbaikinya. Malam menjelang, jam 19.45 WIB, saya kembali ke hotel di Tamrin. Di lobi, televisi menyala tayangkan berita olahraga. Pembawa acara bilang PSSI sedang koordinasi dengan AFF supaya insiden ini tidak mempengaruhi hubungan antar negara di level senior. Saya duduk di sofa, buka ponsel, dan lihat komentar netizen Indonesia. Banyak yang bilang sanksi seumur hidup kalau perlu. Tapi ada juga yang bilang beri kesempatan kedua setelah dia jalani pembinaan. Tidak ada yang membela tindakan kasarnya. Itu yang membuat saya kagum. Publik geram, tapi geramnya terarah pada perbaikan, bukan pada pembelaan buta. Keesokan paginya, 24 April, saya ke sebuah sekolah sepak bola di BSD City. Jam 8.20 WIB, anak-anak kelas 5 SD sedang latihan passing di lapangan rumput asli yang terawat. Pelatihnya, Coach Reza, mantan pemain Liga 2, kumpulkan anak-anak di tengah lapangan saat saya datang. "Anak-anak, kemarin ada kakak pemain yang lakukan kesalahan besar di lapangan. Namanya Fadli. Kalian tahu apa kesalahannya?" Anak-anak jawab hampir serentak, "Tendang lawan dengan kaki tinggi, Coach." Coach Reza mengangguk. "Betul, itu bukan sepak bola. Itu marah yang salah tempat. Hari ini kita latihan satu hal baru. Kalau emosi naik, tarik napas dalam, hitung sampai 10, lalu fokus bola lagi." Latihan berlanjut dengan anak-anak yang tertawa kecil saat salah passing. Tapi setiap kali ada dorong-dorongan kecil, pelatih langsung ingatkan, "Ingat Fadli ya." Saya rekam momen itu dengan kamera kecil. Di Singapura, pelatih muda jarang sisipkan pelajaran moral seintens ini. Di sini, meski di sekolah kecil dengan fasilitas sederhana, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Siang itu, jam 12.55 WIB, saya makan siang di sebuah rumah makan Padang dekat hotel. Mbak pelayannya, sekitar 35 tahun, langsung ngobrol saat tahu saya wartawan asing yang liput insiden bola. "Pak, kami sedih lihat video itu. Tapi senang karena Fadli langsung minta maaf. Anak muda sekarang banyak yang sombong. Tapi dia berani ngaku bodoh di depan kamera." Itu berat loh, Pak. Saya tanya, "Kalau Mbak jadi orang tua Fadli, apa yang Mbak lakukan?" Dia tersenyum. Saya marah dulu, tapi lalu peluk dia dan bilang, "Ini pelajaran. Bangkit lagi dengan cara yang benar." Indonesia butuh pemain hebat, tapi yang lebih penting, pemain yang punya hati. Kata-kata itu menggantung lama di kepala saya. Sepanjang hari ketiga ini, saya melihat bagaimana satu tendangan konyol itu bukan hanya jadi viral negatif, tapi juga memicu gerakan kecil di mana-mana. Pelatih tambah materi karakter, orang tua tambah pengawasan, anak-anak muda diskusi di lapangan, dan federasi ambil tindakan cepat. Publik masih geram ya. Komentar di media sosial masih panas, sponsor mundur, dan nama timnas sempat tercoreng di mata Thailand. Tapi di balik geram itu, tidak ada chaos. Ada proses, ada tanggung jawab, ada kesadaran bahwa untuk jadi yang terbaik di ASEAN harus mulai dari hal terkecil, mengendalikan kaki dan emosi. Saya yang datang dengan pikiran, ini lagi drama klasik Indonesia-Thailand, mulai melihat sisi lain. Indonesia tidak sempurna, tapi ia punya cara sendiri untuk membersihkan luka. Cepat mengakui, cepat menghukum, dan cepat belajar. Dan itu, bagi saya sebagai wartawan dari negara tetangga, adalah sesuatu yang jarang saya lihat di tempat lain. Saya duduk di kafe kecil dekat Monas pada pagi 25 April jam 9.20 DVIB.
Kopi susu hangat di tangan, laptop terbuka menampilkan komentar-komentar netizen Thailand yang semakin ramai. Banyak yang bilang, ini bukti Indonesia tidak pantas jadi tuan rumah AFF. Atau, pemain muda mereka main silat, bukan bola. Saya menghela napas. Sebagai wartawan Singapura yang sering meliput rivalitas ASEAN, saya tahu betul bagaimana satu video 12 detik bisa membakar hubungan antar negara. Tapi yang membuat saya terus mencatat adalah bagaimana Indonesia merespons dari dalam, bukan dari luar. Saya putuskan untuk hubungi langsung pihak Dewa United. Jam 10.45 Walopanman, telepon saya dijawab oleh asisten manajer tim U20. Suaranya tenang, hampir tanpa emosi berlebih. Raka sudah pulih, hanya memar ringan di punggung. Kami tidak ingin memperpanjang drama. Kami juga minta maaf kalau ada provokasi dari anak-anak kami. Sepak bola usia muda seharusnya jadi tempat belajar, bukan balas dendam. Dia cerita bahwa sebelum tendangan Fadli, ada kata-kata kasar dari bench Bayangkara yang memicu keributan. Tapi lagi-lagi, pihak Dewa United pilih jalur damai. Kami serahkan semuanya ke Komdis PSSI. Tidak perlu bawa ke polisi atau pengadilan. Kami ingin anak-anak ini tetap bisa main bola besok. Saya catat kata-kata itu. Di banyak negara, insiden seperti ini langsung berujung tuntutan hukum atau pernyataan perang di media. Di sini, kedua klub lebih memilih menyelesaikan di meja federasi. Itu detail kecil yang jarang saya temui di liputan regional. Siang harinya, jam 13.10 WIB, saya naik kereta Commuter Line menuju Bogor untuk bertemu salah satu mantan pelatih Timnas U17 yang kenal dekat dengan Fadli. Kereta tepat waktu, kursi empuk, dan penumpang di sekitar saya sibuk dengan ponsel tapi tetap sopan. Tidak ada yang main musik keras atau dorong-dorongan. Di stasiun Bogor, saya dijemput mobil klub kecil. Pelatih itu, Coach Andi, menyambut saya di sebuah rumah sederhana dengan halaman yang dijadikan lapangan mini. Kami semua kecewa berat, katanya sambil menyajikan teh hangat. Fadli anak asli Bojonegoro, berbakat luar biasa. Dia pernah bawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 tahun lalu. Tapi satu momen emosi, semuanya terancam hilang. Coach Andi cerita bahwa Fadli sudah dihubungi langsung oleh pelatih Nova Arianto. Nova bilang tegas, kamu dicoret sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini bukan hukuman permanen, tapi pelajaran bahwa timnas bukan tempat untuk main emosi. Kami duduk di teras sambil lihat anak-anak lokal latihan sore. Coach Andi melanjutkan, yang saya banggakan dari Fadli adalah dia tidak hilang kontak. Dia kirim pesan ke saya malam itu juga. Coach, saya bodoh. Saya siap terima apapun. Banyak pemain muda di negara lain akan diam atau salahkan orang lain. Dia memilih mengakui. Jam 15.55 Wahtang Brand. Saya kembali ke Jakarta dengan kereta yang sama. Di perjalanan, saya buka Instagram lagi. Postingan maaf Fadli sudah ditonton ratusan ribu kali. Di bawahnya, komentar dari akun Thailand masih sinis. Tapi komentar dari akun Indonesia mayoritas tegas. Sanksi berat dulu, baru kita bicara maaf. Ini tamparan buat kita semua yang mau bangun sepak bola bermartabat. Tidak ada yang bilang, biarin saja, biasa. Mereka marah, karena mereka peduli. Sore menjelang maghrib, jam 17.30 WIB, saya mampir ke sebuah lapangan bulu tangkis di kawasan Kemayoran yang sering dipakai komunitas supporter untuk kumpul santai. Bukan supporter Bayangkara atau Dewa United saja, tapi campuran dari Persija, Persib, bahkan Arema. Mereka duduk lingkaran di rumput, minum es teh, bahas insiden itu. Seorang pemuda bertato di lengan bilang, kami geram karena ini terjadi di level U20. Anak ini masa depan Garuda. Kalau dia tidak dikontrol sekarang, besok di timnas senior bisa lebih parah. Yang lain, seorang bapak berusia 50-an, tambah pelan. Tapi saya lihat responsnya cepat. PSSI kutuk keras, BTN langsung coret dari skuad. Klub lakukan investigasi. Di Thailand, kadang kasus serupa cuma denda ringan atau tutup-tutupi. Kita di sini terbuka.
meski malu. Obrolan berlanjut hingga lampu lapangan menyala. Mereka tidak saling tuding antar klub. Mereka saling ingatkan, kita semua Indonesia. Kalau satu pemain jatuh karena emosi, kita semua yang rugi di mata ASEAN. Malam itu, jam 20.40 Wamalamahnya Bahak, saya kembali ke hotel dan buka email dari rekan editor di Singapura. Dia minta update. Apakah ini akan merusak citra Indonesia di AFF U20? Saya bales, belum bisa jawab pasti. Tapi saya ceritakan apa yang saya lihat. Seorang pemain 17 tahun yang berani bilang perbuatan bodoh saya di depan publik. Federasi yang langsung ambil tindakan dalam hitungan hari, klub yang tidak saling serang, dan masyarakat biasa yang marah tapi tetap rasional. Saya tutup laptop, berdiri di balkon hotel. Lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah. Udara malam agak dingin karena hujan tadi sore. Saya ingat lagi video tendangan itu. Gerakan kasar yang hampir mengenai kepala. Suara penonton yang histeris. Lalu wajah Fadli yang tertunduk di lapangan. Tapi yang lebih kuat sekarang adalah suara-suara lain. Maaf yang tulus, sanksi yang tegas, pelajaran yang diajarkan di lapangan kecil, dan obrolan malam di antara supporter yang tidak ingin Indonesia ditertawakan. Prasangka saya sebagai orang luar yang sering mendengar Indonesia penuh drama, mulai retak lebih dalam. Ya, insiden itu memalukan dan viral di seluruh Asia Tenggara. Ya, publik Thailand masih geram dan komentarnya pedas. Tapi di dalam negeri ini, ada proses yang berjalan dengan cepat dan terbuka. Bukan untuk menutupi, tapi untuk membersihkan. Dan itu membuat saya, seorang wartawan dari Singapura, mulai bertanya-tanya. Berapa banyak negara di ASEAN yang bisa merespons kesalahan sebesar ini dengan kesadaran sebesar ini? Saya belum punya jawaban lengkap. Tapi saya tahu cerita ini sedang bergerak ke arah yang tidak saya duga saat pertama kali mendarat di Jakarta dengan tas kamera dan prasangka penuh. Saya masih berdiri di balkon hotel malam itu. Jam 21.15, angin malam Jakarta membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ponsel bergetar. Pesan masuk dari editor di Singapura. Deadline besok pagi. Bagaimana cerita utamamu? Apakah ini hanya satu tendangan konyol atau ada yang lebih dalam? Saya belum balas. Karena saya sendiri masih mencari jawaban itu. Pagi 26 April jam 7.40 WIB, saya sudah berada di sebuah pusat kebugaran kecil di kawasan Senayan yang sering dipakai pemain muda liga. Udara AC dingin, aroma kopi segar dari mesin otomatis. Saya duduk di sudut sambil nunggu janji dengan seorang fisioterapis yang pernah tangani pemain timnas U20. Namanya Mas Riko, umur sekitar 32 tahun. Dia datang tepat waktu, tas olahraga di bahu, senyum ramah. Fadli, saya kenal dia sejak U15, katanya sambil duduk dan pesan air mineral. Anaknya pendiam, kerja keras. Tapi emosinya kadang meledak kalau merasa tidak adil. Kemarin saya hubungi dia lewat WA. Dia balas, "Mas, saya sudah bodoh sekali. Saya takut karir saya habis." Mas Riko menggeleng pelan. Saya bilang padanya, "Karir belum habis kalau kamu mau belajar. Tapi kamu harus terima konsekuensi dulu." Dia cerita bahwa program pembinaan karakter yang akan dijalani Fadli bukan sekedar formalitas. Ada sesi psikologi olahraga 2 kali seminggu, mentoring dengan pemain senior seperti Egy Maulana dan Marcelino Ferdinand melalui video call. Plus, wajib ikut kegiatan sosial mengajar anak-anak di daerah pelosok. PSSI tidak mau hanya menghukum, mereka ingin ubah mindset. Karena kalau hanya diskors, besok bisa terulang di tempat lain. Jam 9.25 Wamalaplikan, saya lanjut ke kantor Komisi Disiplin PSSI di kawasan Sudirman. Gedungnya sederhana, tapi security-nya tertib. Saya dapat izin masuk setelah cek identitas cepat. Di ruang tunggu, saya bertemu seorang wartawan senior dari media nasional. Dia bilang pelan, "Komdis sedang rapat tertutup. Sanksi untuk Fadli hampir pasti 6-8 bulan. Plus denda dan wajib lapor rutin."
Mereka juga panggil pelatih Bayangkara untuk pertanggungjawaban. Saya tanya soal reaksi dari Thai FA. Dia tersenyum tipis. Mereka kirim surat protes resmi ke AFF. Tapi PSSI jawab dengan data. Kami sudah ambil tindakan internal lebih cepat dari yang mereka harapkan. Bukan saling tuding, tapi saling ingatkan bahwa sepak bola ASEAN harus lebih bersih. Siang harinya, jam 12.50 warung Biang Begana, saya makan siang di sebuah warung tenda dekat Bundaran HI. Hujan gerimis lagi, tapi pedagang tetap buka. Mbak penjual nasi uduk bilang sambil bungkus pesanan. Pak, saya baca berita tadi pagi. Fadli dicoret dari timnas. Bagus, biar dia sadar. Tapi saya kasihan juga, dia masih anak muda. Semoga dia bangkit lagi dengan cara yang benar. Suaranya tulus. Tidak ada nada dendam. Hanya harapan. Saya duduk di bangku plastik. Lihat lalu lintas yang mengalir meski hujan. Seorang pengendara ojek berhenti memberikan payung plastik ke pejalan kaki yang kehujanan. Kecil, tapi saya catat. Sore itu jam 15.35 WIB, saya dapat kesempatan langka. Bicara langsung dengan seorang anggota timnas U20 senior yang tidak mau namanya disebut. Kami ketemu di sebuah apartemen sederhana di Kuningan. Dia baru pulang latihan, masih pakai training kit. Kami semua di skuad senior shock, katanya sambil buka botol air. Fadli itu adik kelas kami. Kami pernah latihan bareng di pemusatan. Dia punya kecepatan yang jarang. Tapi satu tendangan itu bisa rusak segalanya. Kami sudah kirim pesan grup. Terima konsekuensi dulu. Nanti kita bantu kamu bangkit. Dia cerita bahwa di grup pemain muda ada diskusi panjang malam kemarin. Bukan membela Fadli, tapi membahas bagaimana menghadapi provokasi di lapangan. Kami bilang, kalau lawan Thailand atau Malaysia provokasi, jangan balas dengan kaki, balas dengan gol dan disiplin. Itu yang bikin mereka takut. Jam 17.10 wagan merkan, saya keluar apartemen. Langit sudah cerah lagi. Saya jalan kaki sebentar ke halte bus. Di halte, seorang bapak tua sedang baca koran. Judul besar, PSSI tegas sanksi Fadli Alberto. Langkah awal bersihkan sepak bola muda. Bapak itu lihat saya lalu bilang, anak muda sekarang harus diajarin dari kecil. Kalau tidak, besok kita malu lagi di depan Thailand. Malam harinya, jam 20.05 Welcome di Bakesah, saya kembali ke hotel dan buka laptop. Saya tonton ulang video insiden itu. Tapi kali ini dengan perspektif berbeda. Bukan hanya tendangan kungfu yang kasar, tapi reaksi sesudahnya. Maaf yang cepat, sanksi yang tegas, diskusi di lapangan kecil, obrolan di warung, pesan dari senior, dan harapan dari orang biasa. Saya buka catatan lama saya tentang liputan di Thailand tahun lalu. Di sana, ada insiden serupa di Liga Muda, tapi pemainnya cuma dapat teguran lisan dan denda kecil. Publik cepat lupa. Di Indonesia, satu kesalahan jadi bahan diskusi nasional selama berhari-hari. Bukan karena suka drama, tapi karena mereka benar-benar peduli pada masa depan Garuda di kancah ASEAN. Prasangka saya sebagai orang Singapura yang sering melihat berita Indonesia penuh emosi mulai bergeser total. Yah, emosi ada. Yah, kesalahan terjadi. Tapi yang saya lihat sekarang adalah sebuah negara yang berani membersihkan rumahnya sendiri dengan cepat, terbuka, dan tanpa banyak alasan. Federasi tidak tutup-tutupi. Klub tidak saling serang. Pemain tidak kabur dari tanggung jawab, dan masyarakat biasa tidak membela yang salah. Saya kirim email ke editor. Cerita ini bukan tentang satu tendangan memalukan. Ini tentang bagaimana Indonesia belajar dari kesalahan di depan mata seluruh Asia Tenggara. Dan itu, menurut saya, adalah bentuk keberanian yang jarang. Saya tutup laptop, lalu berdiri di jendela. Lampu kota berkelap-kelip. Besok saya akan ke satu tempat terakhir sebelum pulang. Lapangan tempat Fadli biasa latihan kecil dulu di kampung halamannya. Karena saya ingin lihat dari mana api itu berasal, dan bagaimana api itu bisa dikendalikan lagi. Indonesia masih geram.
Tapi geram itu bukan amarah buta. Itu api yang sedang diarahkan untuk membakar semangat yang lebih baik. Dan saya, sebagai saksi dari luar, mulai merasa bahwa saya sedang melihat sesuatu yang spesial. Saya naik kereta pagi menuju Bojonegoro, kampung halaman Fadly Alberto, pada 27 April jam 06.50 WIB. Kereta ekonomi dari Gambir tepat waktu, kursi bersih, penumpang sebagian besar pekerja yang tidur pulas atau baca koran tanpa suara berisik. Di sebelah saya, seorang bapak petani dari Jawa Timur buka obrolan pelan. "Pak, dari Singapura liput soal Fadly ya? Anak Bojonegoro itu berbakat, tapi kemarin bikin kami semua di sini sedih." Dia cerita bahwa berita sudah sampai ke desa-desa, dan banyak orang tua yang pakai momen itu untuk ngomong ke anak-anaknya soal sabar di lapangan. Tiba di stasiun Bojonegoro jam 11.25 WIB. Udara lebih sejuk dari Jakarta. Angin membawa bau sawah basah. Saya naik ojek online menuju lapangan kecil di pinggir desa tempat Fadly biasa latihan dulu. Ridernya, Mas Joko, umur sekitar 40 tahun, langsung tahu tujuan saya. "Fadly anak tetangga saya dulu, Pak. Rumahnya dekat masjid kecil itu. Sekarang dia lagi di Lampung, tapi desa ini lagi ramai bahas dia." Sepanjang jalan dia cerita dengan nada pelan. "Kami bangga dia pernah ke Piala Dunia U17. Tapi tendangan itu, ya, bodoh sekali. Tapi dia minta maaf cepat. Itu yang bikin kami masih harap dia bisa bangkit." Lapangan itu sederhana. Rumput agak gersang, 2 gawang kayu usang, tiang lampu yang sudah karatan. Jam 12.40 Wantak Delibi, beberapa anak SD sedang main bola sambil teriak-teriak riang. Pelatih lokalnya, Pak Karno, mantan pemain divisi amatir, menyambut saya dengan tangan kasar karena sering pegang cangkul. "Ini lapangan tempat Berto kecil latihan tiap sore," katanya sambil tunjuk ke pojok. Dia lari-lari di sini sampai gelap, tanpa sepatu bagus. Bakatnya dari sini, emosinya juga dari sini. Kami di desa ini ajarin dia main keras, tapi lupa ajarin kendali hati. Kami duduk di bangku bambu di pinggir lapangan. Pak Karno ambil rokok kretek, nyalakan pelan. Malam itu saya telepon ibunya Fadly. Beliau nangis. Bilang anaknya sudah minta maaf di depan kamera, tapi malu ke seluruh Indonesia. Saya bilang ke dia, ini ujian. Kalau dia jalani sanksi dengan ikhlas, besok dia bisa lebih kuat dari sebelumnya. Anak-anak di lapangan berhenti sebentar, lihat kami, lalu lanjut main. Satu bocah bilang keras, "Kak Berto jangan ulangi ya, kami mau nonton dia di timnas lagi." Siang itu jam 14.15 WIB, saya mampir ke rumah sederhana Fadly. Ibunya, Bu Siti, menyambut di teras dengan senyum tipis, meski mata masih agak bengkak. Dia sajikan teh jahe hangat dan pisang goreng. "Mas, Fadly telepon saya kemarin malam." Suaranya pelan. Bilang, "Bu, saya sudah bodoh dan konyol. Saya siap terima hukuman." Saya marah dulu, tapi lalu peluk dia lewat suara. "Kami di sini bukan orang kaya, tapi kami ajarin anak untuk tanggung jawab." Bu Siti cerita bahwa tetangga-tetangga datang bergantian, bukan untuk menghakimi, tapi untuk doain. Mereka bilang, ini pelajaran buat semua anak muda di desa. Jangan sampai bakat hilang karena 1 detik marah. Jam 15.50 toh buah bedah, saya kembali ke stasiun dengan hati yang lebih berat. Di perjalanan, Mas Joko, rider tadi, antar lagi. Dia bilang, "Pak, di Thailand mereka mungkin ketawa sekarang. Tapi kami di sini tidak mau balas dengan kata-kata. Kami mau balas dengan perbaikan." Fadly 1, tapi ribuan anak lain yang nonton harus belajar. Kembali ke Jakarta sore harinya, jam 19.30 WIB. Saya langsung ke sebuah acara kecil komunitas supporter di kawasan Tanah Abang. Mereka kumpul di sebuah ruko sederhana, nonton tayangan ulang pertandingan lama timnas sambil bahas insiden. Sekitar 20 orang, campur usia. Salah satu yang paling vokal, Mas Dedi dari komunitas Persib, bilang,
Kami geram bukan karena Thailand, tapi karena ini coreng nama Garuda di depan mereka. Tapi lihat, PSSI kutuk keras, BTN coret dari skuad, klub investigasi, dan Fadli sendiri ngaku bodoh di depan publik. Di mana lagi ada proses secepat ini? Seorang ibu yang bawa anak kecil tambah, "Saya ajak anak saya nonton berita ini supaya dia tahu, bakat saja tidak cukup, harus ada akhlak. Kalau tidak, nanti malu ke negara sendiri." Obrolan mengalir sampai larut. Tidak ada teriakan saling tuding antar klub. Hanya satu suara. Kami ingin sepak bola Indonesia dihormati, mulai dari level terkecil. Malam itu di hotel, jam 22.10 WIB, saya buka lagi postingan Maaf Fadli. Kata-katanya masih sama. Perbuatan bodoh saya, siap menerima sanksi berat, pelajaran berharga. Tapi sekarang setelah saya lihat desa asalnya, lapangan kecilnya, ibunya yang nangis tapi tetap harap, dan masyarakat yang marah tapi tidak membenci, saya paham bahwa maaf itu bukan akhir. Itu awal dari sesuatu yang lebih dalam. Saya sebagai wartawan Singapura yang datang dengan prasangka rivalitas Thailand lagi bikin drama, sekarang melihat sebuah negeri yang sedang membersihkan diri dengan cara yang jujur. Publik masih geram ya. Komentar Thailand masih panas, sanksi belum final, dan nama timnas sempat tercoreng. Tapi di balik geram itu ada ribuan orang biasa, dari supir ojek di Bojonegoro sampai supporter di Tanah Abang yang memilih mengubah amarah jadi pelajaran konkret. Prasangka saya retak total. Indonesia tidak sempurna, tapi ia punya keberanian untuk mengakui kesalahan di depan mata ASEAN, lalu bekerja keras memperbaikinya. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan tindakan kecil yang saya lihat selama seminggu ini. Maaf yang tulus, sanksi yang tegas, obrolan di lapangan desa, dan harapan ibu yang tetap menyala. Besok saya pulang. Tapi saya bawa pulang sesuatu yang tidak saya duga. Rasa hormat yang tumbuh pelan ke sebuah bangsa yang sedang belajar mengendalikan api di dalam dadanya. Dan mungkin, suatu hari nanti, Fadli akan kembali dengan cara yang lebih dewasa. Bukan karena bakatnya saja, tapi karena pelajaran yang dia dapat dari seluruh Indonesia yang geram tapi peduli. Itu, bagi saya, adalah cerita yang lebih besar dari satu tendangan konyol di Stadion Citarum. Saya duduk di kursi pesawat kembali ke Singapura pada pagi 28 April jam 9.15 WIB. Tapi hati saya belum benar-benar meninggalkan Indonesia. Dari jendela kecil, saya lihat garis pantai Jawa yang perlahan mengecil, lalu biru laut yang luas. Di layar ponsel, berita terbaru muncul. Komdis PSSI resmi mengumumkan sanksi untuk Fadli Alberto Hengga. Diskors 8 bulan dari semua kompetisi, denda 50 juta rupiah, dan wajib mengikuti program pembinaan karakter intensif selama 3 bulan di Pusat Latihan Nasional. Tidak ada keringanan. Tidak ada alasan. Hanya keputusan tegas yang dibacakan langsung di konferensi pers pagi tadi. Saya tersenyum kecil sambil catat di notes. Di Singapura, sanksi seperti ini biasanya diumumkan setelah berminggu-minggu rapat dan negosiasi. Di sini, dalam waktu kurang dari 9 hari sejak insiden, semuanya sudah final. Itu bukan kebetulan. Itu pilihan. Pikiran saya melayang kembali ke hari-hari sebelumnya. Ke lapangan kecil di Bojonegoro tempat anak-anak masih main dengan riang meski tahu kakak mereka sedang dihukum. Ke warung nasi uduk dekat Bundaran HI. Yang pedagangnya bilang, semoga dia bangkit lagi dengan cara yang benar. Ke obrolan supporter di Tanah Abang, yang marah tapi tetap satu suara. Kami ingin Garuda dihormati. Dan ke Ibu Fadli, yang meski nangis, tetap bilang, ini ujian, Mas. Saya ingat betul momen di kereta komuter lain saat kembali dari Bogor. Seorang mahasiswi di sebelah saya buka ponsel, nonton video Maaf Fadli, lalu geleng kepala pelan. Dia bilang ke temannya, dia bodoh, tapi dia berani ngaku. Banyak orang dewasa saja tidak berani seperti itu. Kata-kata sederhana itu mewakili apa yang saya lihat di mana-mana. Amarah yang tidak buta,
Geram yang diarahkan pada perbaikan, bukan pada pembelaan. Sekarang, di ketinggian 30.000 kaki, saya buka laptop dan mulai susun laporan akhir untuk editor. Judul yang saya tulis, 1 tendangan konyol, 1000 pelajaran dari Indonesia. Bukan sensasi, bukan drama murahan. Hanya fakta yang saya lihat dengan mata kepala sendiri selama 8 hari di sini. Saya tulis detail mikro yang masih segar. Antrean imigrasi Soekarno-Hatta yang cepat dan sopan. Sopir taksi yang turunkan volume radio saat bahas bola. Pelatih yang sisipkan latihan kendali emosi di tengah sprint anak-anak. Ibu-ibu yang pakai insiden ini untuk ajar anaknya soal akhlak. Dan seorang pemain 17 tahun yang berani tampil di depan kamera dengan mata agak merah sambil bilang, perbuatan bodoh dan konyol saya. Ya, publik masih geram. Komentar di media sosial Indonesia masih penuh tuntutan jangan kasih ampun. Sementara di Thailand masih ada sindiran silat lagi. Tapi yang saya lihat bukan kekacauan. Saya lihat sebuah sistem yang bekerja. Federasi bertindak cepat, klub tidak saling serang. Pemain mengakui kesalahan tanpa alasan murahan, orang tua dan pelatih mengubah amarah jadi pelajaran konkret, dan masyarakat biasa mengawasi dengan kritis, tapi tetap penuh harap. Saya ingat lagi percakapan terakhir dengan Coach Andi di Bogor. Dia bilang, kami tidak mau Fadli jadi korban. Kami mau dia jadi contoh bahwa kesalahan bisa diperbaiki kalau ada keberanian mengakui. Kata itu menggantung lama. Di banyak tempat di Asia Tenggara, kesalahan ditutupi atau dibela. Di Indonesia, kesalahan dibuka lebar, dihukum keras, lalu dibina dengan sungguh-sungguh. Pesawat mulai turun. Lampu-lampu Singapura sudah terlihat di bawah. Saya tutup laptop, sandarkan kepala ke kursi, dan tarik napas dalam. Sebagai wartawan yang sudah meliput sepak bola ASEAN selama lebih dari 10 tahun, saya datang ke Indonesia dengan tas kamera dan prasangka lama. Emosi tinggi, drama mudah meledak, rivalitas dengan Thailand selalu berbau provokasi. Saya pergi dengan catatan yang jauh berbeda. Indonesia bukan negeri sempurna. 1 tendangan kungfu di Stadion Citarum sudah cukup membuktikan itu. Tapi negeri ini juga punya keberanian langka. Berani malu di depan tetangga. Berani mengakui, kami salah. Berani menghukum anak muda berbakatnya sendiri. Dan berani mengubah amarah publik jadi ribuan pelajaran kecil di lapangan-lapangan desa. Itu bukan soft power yang dibuat-buat. Itu soft power yang lahir dari kehidupan sehari-hari. Dari supir ojek yang tetap sopan meski tahu berita memalukan. Dari ibu yang peluk anaknya lewat telepon meski malu. Dari anak-anak SD yang bilang, Kak Berto jangan ulangi ya. Dan dari seorang pemain yang berani bilang, saya bodoh di depan jutaan orang. Saya turun dari pesawat dengan langkah lebih ringan. Di Bandara Changi yang rapi dan dingin, saya kirim pesan terakhir ke editor. Cerita sudah siap. Bukan tentang kekalahan di lapangan. Ini tentang bagaimana Indonesia belajar menang dari dalam dirinya sendiri. Dan malam ini, saat saya duduk di apartemen kecil saya, menatap lampu kota yang teratur, saya sadar bahwa selama seminggu di Indonesia, prasangka saya bukan hanya retak. Ia sudah benar-benar hancur. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang tumbuh pelan, dan keyakinan kecil bahwa suatu hari nanti, ketika Timnas Indonesia U20 kembali bertemu Thailand di lapangan, mereka akan main dengan api yang sama. Tapi kali ini, api itu terkendali, tajam, dan penuh martabat. Karena itulah Indonesia yang sebenarnya saya lihat. Sebuah bangsa yang sedang belajar, yang sedang bangkit, dan yang berani mengakui kesalahannya di depan dunia, lalu bangun lagi dengan cara yang lebih baik. Itu, bagi saya, adalah cerita yang paling indah dari seluruh perjalanan ini. Saya mendarat di Changi Airport jam 13.40 waktu Singapura. Tapi langkah saya terasa berbeda dari biasanya. Tas kamera masih berat di bahu, namun beban di dada sudah ringan. 8 hari di Indonesia meninggalkan jejak yang tidak saya sangka. Sebelum check out imigrasi, saya sempat buka ponsel sekali lagi.
Berita terbaru dari Jakarta muncul di layar. Komdis PSSI telah memutuskan sanksi resmi. 8 bulan diskors dari semua kompetisi, denda puluhan juta, dan program pembinaan karakter wajib di Pusat Latihan Nasional. BTN sudah mencoret namanya dari skuad U20 sejak hari pertama. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi mengutuk keras, dan seluruh pihak yang terlibat akan diproses. Tidak ada kata tapi atau mungkin, hanya keputusan yang tegas dan cepat. Di ruang tunggu bandara yang dingin dan tertib, saya duduk sebentar. Seorang anak kecil Singapura di sebelah saya main game bola di tablet. Saya tersenyum sendiri. Kalau ini terjadi di sini, mungkin ceritanya akan berbeda. Pembelaan, alasan, atau bahkan tutup-tutupi. Tapi di Indonesia yang saya tinggalkan, prosesnya berjalan terbuka, tanpa banyak drama bertele-tele. Pikiran saya kembali ke momen terakhir sebelum naik pesawat. Jam 7.55 WIB di Bandara Soekarno-Hatta, saya sempat mampir ke sebuah kedai kopi di terminal. Mbak pelayannya, sekitar 28 tahun, langsung kenal saya sebagai wartawan Singapura yang liput bola. Sambil kasih kopi tubruk panas, dia bilang pelan, "Pak, sanksi sudah keluar ya? Bagus, biar Fadli sadar betul. Tapi saya doain dia bisa kembali lebih kuat. Indonesia butuh pemain seperti dia, tapi yang bisa kendalikan hati." Kata-kata itu sederhana, tapi mewakili apa yang saya dengar berulang selama seminggu. Geram yang tidak berhenti di amarah, tapi berlanjut ke harapan dan perbaikan. Sepanjang perjalanan pulang, saya susun catatan akhir. Saya datang sebagai orang luar yang penuh prasangka. Saya pernah meliput banyak rivalitas ASEAN, dan nama Indonesia versus Thailand selalu identik dengan emosi tinggi, keributan, dan komentar pedas di media sosial. Video 12 detik tendangan kungfu itu seolah mengonfirmasi semua stereotip lama. Lapangan yang panas, pemain muda yang mudah meledak, dan citra yang mudah tercoreng di mata tetangga. Tapi apa yang saya temukan justru sebaliknya. Saya melihat seorang anak 17 tahun bernama Fadli Alberto Hengga berani tampil di depan kamera dengan suara agak gemetar, mata sedikit merah, dan bilang langsung, "Perbuatan bodoh dan konyol saya." Bukan lewat pengacara, bukan lewat manajemen, tapi dari akun pribadinya sendiri. Dia minta maaf secara khusus kepada Raha Nurholis, kepada tim Dewa United, kepada klub Bayangkara, kepada pimpinan, pelatih, rekan setim, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dia akui telah merugikan tim dan menciptakan kegaduhan, dan dia siap terima sanksi berat. Saya melihat federasi bertindak dalam hitungan hari. PSSI kutuk keras. BTN coret dari timnas U20 meski dia pemain kunci. Komdis proses sanksi seberat-beratnya. Bukan hanya hukuman, tapi juga program pembinaan karakter, konseling, dan mentoring dengan senior. Saya lihat pelatih di lapangan kecil menyisipkan latihan mengendalikan amarah di tengah sesi sprint. Saya dengar ibu-ibu di warung dan di rumah sederhana pakai momen ini untuk ajar anak-anaknya. Bakat saja tidak cukup kalau akhlaknya rusak. Saya ngobrol dengan supporter campuran di kafe, dengan pelatih akademi di pinggiran kota, dengan sopir ojek yang tetap sopan meski bahas berita memalukan, dengan anak-anak SD di lapangan desa Bojonegoro yang bilang, "Kak Berto jangan ulangi ya." Semua marah, semua geram, tapi tidak ada yang membela tindakan kasar itu. Mereka tuntut tanggung jawab, tapi juga beri ruang untuk belajar. Saya ingat betul obrolan dengan Coach Andi di teras rumahnya di Bogor. Dia bilang, "Kami tidak mau Fadli jadi korban prasangka. Kami mau dia jadi contoh bahwa kesalahan besar bisa diperbaiki kalau ada keberanian mengakui dan mau berubah." Dan di desa asal Fadli, tetangga-tetangga datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk doa dan ingatkan. Ini ujian buat seluruh generasi muda. Di balik semua itu, saya melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar satu insiden di Stadion Citarum, Semarang, 19 April 2026. Saya melihat sebuah bangsa yang sedang belajar mengendalikan api di dalam